Di sini teman-teman dapat tahu nggak sih apa itu reinforcement learning? Kalau nggak tahu, sini aku jelasin. Reinforcement learning merupakan salah satu cabang dari pembelajaran machine learning di mana agent, yaitu program atau model, belajar mengambil tindakan di lingkungan tertentu untuk memaksimalkan suatu nilai kumulatif atau reward. Nah, dalam lingkungan yang tidak pasti dan berpotensi kompleks, agent software belajar untuk mencapai suatu tujuan atau goal. Dalam reinforcement learning, kecerdasan buatan menghadapi environment seperti game atau permainan. Nah, komputer melakukan trial and error untuk menyelesaikan masalah. Kecerdasan buatan diberi rewards atau penalties atas tindakan yang dilakukannya untuk mencapai apa yang diinginkan oleh programmer. Tujuannya adalah untuk mencapai atau meningkatkan rewards total sebanyak mungkin. Nah, reinforcement learning memiliki tipe algoritma machine learning yang bisa membuat agent software dan mesin bekerja secara otomatis untuk menentukan perilaku yang ideal sehingga dapat memaksimalkan kinerja algoritmanya. Terlepas dari kenyataan bahwa kebijakan price atau rewards ditetapkan oleh programmer, peraturan utama tidak memberikan model atau ide tentang cara menyelesaikan permainan. Dimulai dengan uji coba secara acak dan berlanjut ke taktik canggih. Dan kemampuan manusia terserah menggunakan model apapun untuk mengetahui bagaimana melakukan tugas atau task untuk memaksimalkan rewards. Nah, reinforcement learning merupakan teknik yang paling efektif untuk menunjukkan kreativitas komputer dengan memanfaatkan kekuatan pencarian dari banyak percobaan. Kecerdasan buatan tidak seperti manusia, dapat memperoleh pengalaman dari ribuan simulasi. Jika algoritma reinforcement learning dilakukan pada infrastruktur komputer yang kuat. Nah, gimana teman-teman mengenai penjelasan aku sebelumnya mengenai definisi pada reinforcement learning? Aku harap teman-teman sudah paham ya pada penjelasan aku mengenai definisi reinforcement learning. Maka dari itu kita akan melanjutkan tentang penjelasan pada elemen utama pada reinforcement learning. Di sini aku akan menjelaskan 8 elemen utama pada reinforcement learning dengan masing-masing definisi dan perannya. Maka akan kita mulai dari yang pertama, itu ada agent. Agent memiliki definisi entitas yang membuat keputusan, mengambil tindakan, dan belajar untuk mencapai tujuan. Dengan peran, agent berinteraksi dengan lingkungan untuk mengamati keadaan, memilih tindakan, dan menerima reward. Yang kedua ada lingkungan atau environment. Definisinya, dunia di mana agent berada dan bertindak. Lingkungan memberikan umpan balik kepada agent dalam bentuk reward dan perubahan keadaan. Perannya, menyediakan keadaan awal dan bereaksi terhadap tindakan agent. Yang ketiga ada tindakan atau action. Definisinya, langkah-langkah atau keputusan yang dapat diambil oleh agent pada waktu tertentu. Perannya, tindakan agent memengaruhi keadaan lingkungan dan reward yang diterima. Keempat ada keadaan atau state. Definisinya, representasi dari situasi atau kondisi lingkungan pada waktu tertentu. Perannya, agent menggunakan keadaan untuk memahami konteks dan menentukan tindakan berikutnya. Yang kelima ada reward. Reward memiliki definisi umpan balik berupa nilai yang diberikan oleh lingkungan kepada agent sebagai hasil dari tindakannya. Perannya, reward membantu agent memahami seberapa baik tindakan yang dilakukannya, baik atau buruk tindakan yang dilakukannya. 6 ada polisi. Polisi memiliki definisi, strategi atau aturan yang menentukan tindakan apa yang diambil agent berdasarkan keadaan saat ini. Perannya, polisi adalah inti dari agent. Ini adalah kebijakan yang terus diperbarui selama proses pembelajaran. Yang ketujuh ada value function. Value function memiliki definisi, perkiraan nilai jangka dari suatu keadaan atau tindakan, yaitu total reward yang diharapkan akan diterima dari titik tersebut. Perannya, membantu agent memahami manfaat jangka panjang dari tindakan tertentu, tidak hanya berdasarkan reward langsung. Dan yang terakhir ada 8, yaitu model atau opsional. Definisinya adalah representasi simulasi lingkungan yang digunakan agent untuk memprediksi hasil dari tindakan tanpa benar-benar menjalankan tindakan tersebut. Perannya, membantu agent mempercepat pembelajaran dengan mencoba berbagai strategi dalam simulasi.
Oke guys, sekarang kita masuk ke algoritma utamanya. Yang pertama yaitu Q-learning, yaitu algoritma of policy untuk menemukan nilai optimal dari setiap pasangan state dan action key value. Yang kedua yaitu SARSA, State, Action, Reward, State, Action, yaitu algoritma on policy yang mirip dengan Q-learning tetapi menggunakan action aktual dari polisi saat ini. Yang ketiga ada DQN, Deep Q Network, yaitu menggabungkan Q-learning dengan neural network untuk menangani lingkungan dengan state yang kompleks atau kontinu. Dan yang keempat ada policy gradient, yaitu mengoptimalkan polisi secara langsung dengan menggunakan reward dari episode. Yang terakhir ada aktor kritik, yaitu kombinasi pendekatan policy-based aktor dan value-based kritik. Oke, selanjutnya kita masuk ke proses kerja reinforcement learning. Yang pertama yaitu inisialisasi lingkungan. Agen ditempatkan di sebuah lingkungan environment dengan kondisi awal, state awal. Lingkungan ini memberikan informasi state S kepada agen. Selanjutnya agen memilih aksi. Agen memilih aksi A berdasarkan polisi PIAS, yaitu strategi agen untuk menentukan tindakan terbaik. Polisi bisa berbasis eksplorasi, yaitu mencoba aksi baru untuk mempelajari lingkungan, atau eksploitasi, memilih aksi terbaik berdasarkan pengalaman sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu lingkungan memberikan feedback. Setelah aksi diambil, lingkungan ini akan memberikan reward R, yaitu nilai positif atau negatif sebagai umpan balik, dan memberikan state baru S kepada agen. Dan proses selanjutnya yaitu agen memperbarui polisi. Nah, agen ini memperbarui pengetahuannya berdasarkan reward dan state baru untuk meningkatkan pengambilan keputusan. Update ini bergantung pada algoritma yang digunakan, contoh Q-learning atau SARSA. Nah, ulangi proses ini terus diulang hingga agen mencapai tujuan tertentu. Polisi optimal yaitu strategi terbaik untuk memaksimalkan reward kumulatif. Dan yang terakhir adalah evaluasi dan optimasi. Setelah pelatihan selesai, polisi yang dihasilkan diuji untuk melihat performanya dalam situasi baru. Nah, diagram alur reinforcement learning ini yang pertama ada start, state, kemudian choose action, ini polisi, kemudian perform action, selanjutnya ada receive reward and new state, selanjutnya yaitu update polisi, dan yang terakhir adalah repeat. Nah, repeat ini kita diulang terus, seperti itu teman-teman. Dan yang terakhir ada implementasi. Penerapan dalam permainan. Yang pertama game strategi, yaitu ada catur dan go. RL telah digunakan untuk mengembangkan agen AI yang sangat kompetitif dalam permainan seperti catur dan go. Contohnya AlphaGo yang dikembangkan oleh DeepMind berhasil mengalahkan permainan Go berperingkat dunia dengan mempelajari strategi kompleks melalui pengalaman bermain melawan lawan yang kuat. Yang kedua yaitu game video. RL juga diterapkan dalam game video kompleks seperti StarCraft dan Dota 2. Untuk menciptakan AI yang dapat bersaing dengan pemain profesional, agen RL belajar untuk mengoptimalkan strategi dan tindakan berdasarkan situasi yang dihadapi dalam permainan. Kemudian ada navigasi kendaraan otonom, yaitu mobil otonom. Dalam pengembangan kendaraan otonom, RL digunakan untuk melatih mobil dalam mengambil keputusan yang tepat di berbagai situasi lalu lintas. Mobil belajar dari pengalaman untuk menavigasi rintangan dan memilih jalur optimal, sehingga dapat beroperasi dengan aman dan efisien di lingkungan yang dinamis. Selanjutnya, di bidang robotika, pengendalian robot, RL ditetapkan dalam pengembangan robot mandiri yang dapat melakukan tugas kompleks seperti navigasi dan manipulasi objek. Robot dilatih untuk berinteraksi dengan lingkungan mereka, belajar dari kesalahan, dan mengoptimalkan gerakan mereka untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, optimasi sistem, yaitu pengaturan energi dan transportasi. Dalam sistem energi pintar smart grid, RL digunakan untuk mengoptimalkan penggunaan energi dan pengaturan beban, meningkatkan efisiensi secara keseluruhan. Selain itu, RL juga diterapkan dalam manajemen lalu lintas pintar untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan waktu perjalanan.
Yang selanjutnya yaitu sistem rekomendasi. Dalam aplikasi seperti sistem rekomendasi film atau musik, RL dapat menyesuaikan saran berdasarkan interaksi pengguna, sehingga menciptakan pengalaman yang lebih personal dan relevan. Contoh lain RL dalam kehidupan sehari-hari yaitu ada personalisasi iklan online. RL membantu platform seperti Google Ads dan Facebook mempelajari perilaku pengguna untuk menampilkan iklan yang sesuai dengan minat mereka. Selanjutnya ada asisten virtual. Asisten seperti Siri atau Alexa menggunakan RL untuk memahami perintah suara dan memberikan respon yang lebih akurat sesuai dengan preferensi pengguna. Yang terakhir yaitu pengaturan suhu otomatis. Termostat pintar seperti Nest menggunakan RL untuk mempelajari kebiasaan pengguna dan mengatur suhu secara otomatis guna menghemat energi sambil menjaga kenyamanan. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, tadi kan sudah dijelasin ya soal definisi, elemen utama, algoritma utama, cara kerja, dan implementasi dari reinforcement learning. Sekarang di sini kita akan bahas tentang apa aja sih keuntungan dan tantangan dari reinforcement learning tersebut. Berikut adalah penjelasannya. Keuntungan: mampu menangani lingkungan yang kompleks. RL dapat mempelajari perilaku optimal di lingkungan yang tidak terstruktur dan kompleks, seperti robotika, navigasi, dan pengendalian lalu lintas. Pembelajaran berdasarkan pengalaman. Dengan eksplorasi, RL memungkinkan agen untuk menemukan solusi optimal tanpa instruksi eksplisit, hanya dengan mencoba-coba dan belajar dari kesalahan. Fleksibilitas aplikasi. RL digunakan dalam berbagai bidang seperti kesehatan, keuangan, dan game. Optimalisasi berkelanjutan. RL dapat terus beradaptasi terhadap perubahan lingkungan, menjadikannya berguna untuk tugas-tugas yang memerlukan pembaruan keputusan secara dinamis. Tantangan: kebutuhan sumber daya komputasi yang tinggi. Pelatihan model RL sering memerlukan waktu dan daya komputasi yang besar, terutama ketika menggunakan algoritma seperti Deep Q-Learning atau Police Gradient. Kesulitan dalam mendesain reward function. Menentukan fungsi reward yang tepat adalah tantangan, karena fungsi ini memandu agen untuk mencapai perilaku optimal. Krisis reproduksi hasil. Algoritma RL sering sulit direproduksi karena kompleksitas dan kurangnya dokumentasi standar, sehingga sulit untuk menilai konsistensi hasil penelitian. Kesenjangan simulasi dan dunia nyata. Agen RL yang dilatih dalam simulasi sering gagal saat diterapkan di lingkungan nyata karena perbedaan konteks dan kondisi. Minimnya reward dalam lingkungan nyata. Ketika sinyal reward jarang atau terlambat diberikan, agen RL kesulitan untuk mempelajari perilaku optimal. Salah satu solusinya yaitu dengan curiosity driven exploration.